Halo, kembali lagi bersama Kurva. Sebelum kamu mengikuti video berikut ini, jangan lupa tonton dulu video part pertama ya. Link video ada di deskripsi. Let's go! Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh bagaimana saya mengerjakan sebuah proyek menggunakan SketchUp. Gambar layout ataupun gambar kerja di CAD yang sudah kita buat sebelumnya, kita import dulu ke dalam SketchUp. Jadi bisa gambar layout saja ataupun gambar tampak dan potongannya juga sekalian supaya lebih gampang. Nah, lalu kita masuk ke grupnya. Nah, masing-masing dari layout, tampak, dan potongannya itu kita bikin grup baru. Kita klik kanan pada areanya, terus kita klik make group. Setelah itu, untuk bagian tampak dan potongannya itu kita rotate supaya bentuknya menjadi vertikal. Kita sesuaikan bentuknya seperti mana bagian potongan samping dan mana potongan depan, ataupun tampak samping dan tampak depan. Ini supaya memudahkan buat kita push objeknya. Jadi kita sudah tahu elevasi yang kita inginkan itu seberapa. Selanjutnya kita bisa memposisikan kembali untuk gambar kerjanya di area depan. Untuk gambar kerja sendiri ini kita bisa jadikan layer tersendiri supaya saat kita menggambar modelingnya itu tidak membingungkan jika terlalu banyak garis. Berikutnya, dengan menggunakan tools rectangle, kita membuat bentuk persegi mengikuti dari layout yang sudah kita buat. Lalu kita group. Nah, selanjutnya itu kita bisa menggunakan tools line untuk membentuk dari layout yang sudah kita buat juga. Jadi lebih didetailkan. Jika objek sudah kita bentuk, selanjutnya adalah kita edit group, lalu kita push mengikuti gambar elevasi yang sudah kita buat dari potongan gambar ya. Nah, jadi kita bisa lebih mudah gitu jika kita sudah membuat gambar potongannya. Nah, ini kita bentuk dulu modeling untuk pot tanamannya. Menggunakan rectangle, lalu kita push sesuai dengan elevasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Gambar layout CAD-nya ini kan tertutup oleh model, jadi kita naikkan di titik elevasi yang tertinggi. Setelah objek lantai terbentuk, selanjutnya kita membuat objek dinding. Ini bisa menggunakan metode yang sama ya, jadi tools-nya bisa pakai line ataupun menggunakan rectangle. Jadi kita buat garisnya, lalu kita group. Kalau sudah semua terbentuk, baru kita push. Nah, bagian sisinya ini bebas ya, bisa dibuat 45 derajat ataupun tidak, tergantung teman-teman maunya seperti apa. Ini kenapa saya bikin 45 derajat di ujungnya, supaya kalau tampaknya itu dia tidak ada double garis. Kalau misalkan teman-teman ingin mempresentasikan gambar itu tanpa adanya rendering, jadi garisnya akan lebih rapi. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Dengan bantuan gambar kerja dari CAD, kita import. Lalu pada SketchUp kita menggunakan metode rectangle, kita grouping, lalu kita push, maka membuat model dari SketchUp ini akan menjadi lebih mudah. Salah satu trik untuk membuat lubang pintu ataupun lubang jendela menggunakan push itu adalah pertama kita bikin dulu garis bidang pada objeknya.
seperti ini, lalu kita push ke arah dalam, mengikuti ketebalan dari objeknya itu. Nanti dia akan langsung membentuk lubang. Begitu juga jika teman-teman ingin membuat atap, kita bisa tracing melalui gambar kerja CAD-nya, lalu bidangnya kita group dan kita push. Ini akan lebih memudahkan teman-teman. Nah, selanjutnya jangan lupa menggunakan layer. Itu kita pisahkan antara layer atap, layer dinding, dan juga lantai supaya memudahkan kita untuk modeling ya, ataupun untuk revisi. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pengen revisi bagian dalamnya, ya atapnya layernya tinggal dimatikan sehingga atapnya akan hilang. Tahap selanjutnya setelah modeling kita sudah terbentuk secara garis besar, maka tahap selanjutnya itu adalah kita membuat lubang dinding dan lubang jendela. Pertama, ini juga bisa menggunakan gambar CAD-nya itu sebagai panduannya. Untuk memudahkan kita membuat lubang pintu dan lubang jendela itu, kita bisa edit dulu pada objek, lalu kita buat rectangle-nya, lalu kita push ke arah dalam untuk membuat lubang. Selanjutnya, untuk lebar dan tingginya itu kita bisa tarik saat menggunakan tool push, kita tarik mengikuti dari gambar kerja layoutnya. Kita tinggal tarik lalu kita sesuaikan tingginya. Baik, jadi ini modelingnya sudah selesai secara garis besarnya. Nanti teman-teman bisa buat sendiri untuk lebih didetailkan kembali. Misalkan pintunya ingin seperti apa, ataupun ada ornamen apa di bagian fasadnya. Nah, ini jangan lupa ya, terakhir setelah semua modeling selesai, itu kita buat layernya. Ada dinding, ada floor atau lantai, ada juga atap. Oke, demikian video kali ini. Untuk kesimpulannya, teman-teman bisa cek di description-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.